Selamat sore teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 26 Maret 2021, saya akan melakukan analisa untuk hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Analisa akan saya mulai dari IHSG. Saat ini IHSG ditutup menguat ke level 6195,562 atau menguat 72,686 poin, atau menguat 1,18% ya, 1,18%. Seperti yang teman-teman lihat saat ini di layar itu untuk IHSG itu kembali lagi masuk ke dalam box yang saya bikin. Setelah kemarin itu turun sampai di sekitar 6050-an ya. Hari ini opening di sekitar 6100 ya. Kemudian naik, masuk lagi, closingnya di 6195 ya. Closingnya adalah di high teman-teman ya. Kalau kita lihat pergerakannya bagus, masuk lagi ke satu range ini, range konsolidasi. Untuk support IHSG bisa kita gunakan di support ini. Kalau support di retracementnya adalah bisa di 6100-an. Kalau support yang kemarin dibentuk dan mantul itu di sekitar 6050 ya. Seperti itu teman-teman. Untuk resistan, itu resistan kita bisa gunakan resistan di MA5 karena harganya belum sentuh di MA5 teman-teman ya. Nah, di 6200 kurang sedikit ke 6200 ya. Anggap aja kalau Senin ini pasti bisa lah kalau marketnya bagus seperti itu ya. Terus kemudian kalau menggunakan MA20 resistannya di kalau MA20 harian untuk IHSG, maka resistannya di sekitar 6280 ya. Kalau kita gunakan lagi titik di atasnya adalah di sekitar 6388. Hari ini ya banyak yang ketawa, banyak yang senang maksud saya. Ini karena IHSG seperti ini ya teman-teman di layar. Trio metal aja seperti ini pergerakannya, terutama Antam. Kemudian saham-saham lain juga BCA, BRI, BNI ya. Kemudian KF pun juga bergerak, IRA juga bergerak. Saham-saham karya juga bergerak semuanya. Akan saya lanjutkan analisa detail per saham. Analisa saya mulai dari Antam teman-teman ya. Antam seperti yang ada di gambar. Kemarin itu untuk Antam dia sentuh di retracement 50% dari tren naiknya ini teman-teman ya. Retracement 50% itu kan itu mengulang historik sebelumnya. Di sini juga pernah sentuh ya di retracement 50 di kisaran, kalau yang dulu di kisaran 2075. Kalau kemarin tuh di sekitar 2090-an ya, sekitar itu 2000 ya, perkiraan 2100 ya. Saya tidak bisa cek detail di sini. Gambarannya aja seperti itu. Dan kemarin kan saya sampaikan bahwa untuk Antam itu bentuknya adalah candlenya adalah doji kemarin ya. Jadi kemarin itu bentuknya doji. Doji itu artinya ya ini. Artinya bahwa Antam ini perlu yang namanya konfirmasi. Apakah akan candlenya akan marubozu putih yang berarti naik, ataupun black marubozu berarti PD turun seperti itu. Tergantung seperti apa candlenya. Dan hari ini kebingungan kita yang kemarin itu sudah dijawab. Karena kemarin posisi buyer dan seller sama-sama kuat yang ditandai dengan adanya candle marubozu, candle doji ya. Kemarin ada candle doji sehingga mengindikasikan bahwa market itu imbang antara buyer dan seller. Sehingga perlu yang namanya konfirmasi. Konfirmasinya adalah hari ini dijawab dengan bentuk candle dari Antam seperti ini. Ini artinya naiknya juga cukup pede ya. Belum full pede tapi udah cukup pede lah. Udah 80% percaya diri. Untuk Antam hari ini opening dari sekitar 2190-an itu closingnya di 2430. Itu berhasil menembus resistan di 38 retracement dari tren naiknya, yaitu di sekitar 2410-an ya. Titik penting itu 2410. Seperti itu. Untuk resistan hari ini yang berhasil ditembus sekitar 2400, maka untuk hari Senin itu akan menjadi support. Sehingga untuk
resistan berikutnya Antam ini kalau kita gunakan resistan dari tren naik adalah di sekitar 2800. Apabila kita menggunakan tren naiknya ya untuk melakukan analisa support dari penurunan Antam ini, seperti itu teman-teman. Ini ya. Analisa naik ini yang kita gunakan untuk mencari supportnya Antam pada saat turun kemarin. Seperti itu. Apabila kita lihat dari indikatornya untuk Antam, nah seperti ini teman-teman, secara tren bagaimana? Secara tren terjadi breakout ya, menembus resistan saat ini, hari ini. Dengan volume bagaimana? Dengan volume oke, di atas rata-rata 5 hari dan di atas rata-rata 20 hari. Kemudian secara ini teman-teman, secara momentum ya, karena harganya naik, momentumnya juga naik. Ini di sini momentumnya saat ini sudah berada di sedikit sekali, sudah hampir sampai 0 ya. Kalau momentumnya udah sampai 0, ini saham berarti udah mulai ada niat untuk naik. Apabila besok hari Senin sahamnya bergerak naik, maka momentum ini dimungkinkan akan bermain di atas 0. Demikian pula untuk ini teman-teman, untuk MACD, kemarin kan saya sampaikan bahwa Antam ini walaupun harganya flat ya, walaupun harga Antam di area sini adalah flat atau konsolidasi, tetapi ada something yang menceritakan kepada kita, yaitu MACD-nya cenderung untuk menguat. Ini terjadi diver. Diver itu perbedaan ketika harganya itu cenderung flat, tetapi untuk momentumnya cenderung naik. Berarti ada kemungkinan besar dari divergen ini menginformasikan ke kita bahwa ada kemungkinan saham ini akan naik. Dan nyatanya juga Antam hari ini mengalami pergerakan teman-teman ya. Di luar berita yang beredar tentang Antam, apakah itu kita akan lihat. Nah, kalau kita lihat hari ini teman-teman, kalau kita lihat hari ini ternyata ada berita, yaitu ini ya, usai LG CATL, Eric bakal gandeng AS Jepang demi IBC. IBC itu kan ini kan Indonesian ini apa? Holding Baterai ya. Holding Baterai Corporation Indonesia Baterai Corporation IBC ya, IBC ya. Ini satu holding BUMN untuk mengelola industri baterai yang diresmikan hari ini teman-teman ya. Ini memberi dorongan pergerakan saham-saham trio metal ya, terutama dipimpin oleh Antam yang bergerak kencang sekali hari ini. Jadi untuk hari Senin yang teman-teman perhatikan 2400 ya, 2400 dan 2800. Kalau 2800 terlalu jauh, teman-teman sebenarnya bisa gunakan garis-garis yang ada di dekatnya ya. Jadi kita bisa perhatikan di 2500 di sini ya. Karena di sini ada satu ya, ada resistan juga, kemudian di sini ada gap juga. Gapnya di antara 2600 sampai 2650 seperti itu. Itu titik itu bisa kita gunakan sebagai tujuan sementara dari pergerakan saham Antam. Atau bila teman-teman mau menariknya menggunakan Fibonacci juga bisa. Ya, kita tarik seperti ini. Jadi kalau kita tarik di sini, ini artinya berarti titik resistannya Antam itu di kisaran, Antam hari ini udah nyampe hampir 38. Berarti kalau menggunakan tren ini teman-teman, kalau teman-teman gunakan tren turun ini ya, kemudian kita cari retrace ke atasnya sebagai resistan, maka untuk Antam hari ini tembus satu resistan yaitu di 23 dan hampir sentuh di 38 resistan atau di 2450. Jadi hari Senin boleh kita gunakan 2450 untuk resistan, baru kemudian di 2580. Oke teman-teman, selanjutnya adalah Inco teman-teman ya. Inco ini seperti yang saya bilang kemarin bahwa koreksinya Inco ini sebenarnya udah ekstrim banget ya koreksinya. Kalau kita tarik dari sini ya ke bawah itu koreksinya itu dia udah sampai 50 ya. Udah sampai 50. Kemudian udah sampai ke 61 ya di sini. Kemudian udah sampai ke 76, which is 76 itu di sini ada banyak sekali tahanan ya. Ada banyak sekali ini apa?
ada banyak sekali demand di area situ juga. Di dekatnya ini juga banyak sekali demand ya. Sebenarnya untuk tins kan, untuk Inco kan kemarin saya bilang ini barang udah murah ya di 4.500 itu udah murah karena di 4.500 pun di sini kan ada demand juga. Jadi sudah banyak yang mulai kongkang untuk membeli ini ya teman-teman, membeli Inco ini sebenarnya. Apalagi di sini di 4.400-an Inco ini adalah dua kejadian penting, yaitu dia bersamaan dengan MA5 MA200-nya sekaligus bersamaan dengan support retracement 76-nya. Jadi seperti itu yang ini. Terus kemudian kemarin tuh juga bentuk dari candlenya dari Inco ini kemarin adalah doji. Doji itu seperti yang terjadi di Antam, perlu yang namanya konfirmasi. Sehingga untuk hari ini dijawab konfirmasinya tersebut dijawab dengan bentuk candle yang seperti ini, percaya diri. Jadi hari ini harga ditutup di atas MA 5-nya tetapi belum sentuh di MA 20 ya. Kalau resistan itu saat ini bisa gunakan di 4.800, itu resistan retracement 61, dan juga bisa gunakan di 4.925 untuk resistan dari MA 20 ya teman-teman. Itu adalah untuk Inco. Nah, kita lihat apakah ada informasi tambahan. Untuk Inco asingnya hari ini besar sekali. Sebenarnya 2 hari ini besar sekali teman-teman ya. Harga turun tapi asingnya malah beli, itu sebenarnya kan teman-teman bisa ini ya, menilai ini saham harganya turun kok asingnya malah makin besar membeli, seperti itu. Selanjutnya saham TINS teman-teman ya. TINS juga sama, di dalam bentuk juga mirip sekali dengan Antam dan Inco ya. Dalam tren naiknya ini terus dia koreksi. Koreksinya yang dulu itu ada di 50 retracement dan saat ini juga sampai di 50 retracement. Jadi orang tuh inilah istilahnya, orang-orang tuh rata-rata akan mengingat harganya satu saham tuh di mana nih. Seperti ini. Untuk TINS itu mantul dari area retracement 50 karena di 50 ini juga banyak terdapat demand ya. Untuk bentuk candle sendiri untuk TINS itu sudah lebih bagus daripada Inco dan Antam, karena kalau Inco dan Antam bentuk candlenya adalah ini doji. Kalau dari TINS ini bentuknya sebenarnya kemarin udah hammer. Ini barang kesukaan saya ya. Teman-teman yang kemarin positioning di sekitar 1560 udah untung besar ya, udah untung 200 poinan. Hari ini harga ditutup di atas MA 5-nya, tetapi kalau kita melihat masih ada perjalanan ke MA 20 itu sekitar ke 1687. 1870 maksud saya ya, saya koreksi. 1870 adalah resistan apabila menggunakan MA 20. Kalau menggunakan retracement, teman-teman bisa gunakan 1821 untuk resistan dari TINS. Kalau teman-teman suka menganalisa menggunakan tren turunnya ini, bisa juga untuk TINS ini dilihat ya, rata-rata pergerakannya masih sampai di retracement sini teman-teman ya. Masih sifatnya sih masih berangkat dari dasar semuanya seperti ini. Ya, sifatnya masih berangkat dari dasar. Kalau dari tren turun ini resistannya adalah di 1800-an. Itu adalah untuk TINS. Kalau kita lihat indikatornya bagaimana? Secara tren dia ada pembalikan ya. Kemudian secara volume ada volume di atas MA 5 dan 20. Secara momentum ya, momentumnya saat ini menuju ke 0 tapi masih negatif ya. Kalau di 0 itu akan bagus sekali, berarti mulai niat, dan MACD-nya juga masih mengarah ke 0 tapi masih berada di zona negatif. Oke teman-teman, ini untuk TKIM ya. TKIM bentuknya itu masih sama dengan kemarin ya. Jadi untuk TKIM mantul dari retracement 50. Jadi untuk support masih digunakan di 1630 untuk TKIM. Untuk resistannya di berapa Pak? Resistannya di 12.960 ya, masih sama.
pergerakan hari ini masih tipis, masih belum ada pergerakan yang ini teman-teman yang berarti, tapi secara range masih bermain di range yang sama. Itu adalah untuk TKIM. Kita lihat apakah ada volume. Nah, volumenya juga masih kecil aja teman-teman, jadi kenaikan hari ini juga hari ini nggak naik ya, maksudnya pergerakan hari ini juga nggak kemana-mana. Volumenya sangat kecil hari ini. Oke teman-teman, ini adalah untuk INKP. INKP juga masih sama pergerakannya. Koreksinya hanya sampai ke 61 ya kemarin, retracement 61. Di bagian bawah ini banyak sekali area demand-nya yang istilahnya siap menahan penurunan dari INKP. INKP saat ini untuk support masih di 11.250, untuk resistan masih di 12.070. Resistannya itu di retracement 50 ini teman-teman ya. Kalau berhasil market bagus, berhasil naik di atas itu, maka selanjutnya adalah kembali ke area sini di 50-38. Kalau kita, atau kalau saya maksud saya, menggunakan tren kenaikan ini teman-teman ya. Tren kenaikan ini. Saat ini belum terlihat adanya reversal yang kuat ya. Jadi masih tipis-tipis saja. Kalau kita lihat, nah seperti ini volumenya secara tren juga masih belum terlihat adanya reversal yang kuat. Secara volume juga kecil. Secara momentum masih di bawah 0, masih lemah seperti itu ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham karya ya teman-teman. Ini untuk saat ini untuk Adikarya pergerakannya masih sama. Kalau kemarin itu sebenarnya masih perlu konfirmasi ya, tapi kemarin turunnya masih kuat. Untuk hari ini bentuknya udah mulai ini ya, sebenarnya mulai ada penguatan, cuman bentuk candlenya masih doji. Ini hari Senin masih perlu konfirmasi apakah mau naik lagi atau mau turun lagi untuk Adikarya. Untuk support saat ini di retracement 61 itu di 1080, untuk resistannya di 1260. Di bagian sini teman-teman, di bagian ini ada area demand. Diharapkan ini menjadi apa istilahnya, menjadi penahan penurunan Adikarya untuk turun lebih lanjut. Kalau kita lihat sebenarnya di area sini juga ada rejection ya, artinya ini bisa menjadi support sementara seperti itu. Kita tunggu hari Senin untuk pergerakan lebih lanjut. Ini selanjutnya saham Wika teman-teman. Untuk saham Wika ini pergerakannya kemarin kan doji ya. Perlu konfirmasi. Nah hari ini konfirmasinya dijawab dengan bentuk seperti ini teman-teman. Bentuknya itu sebenarnya doji ya. Bentuknya sebenarnya hammer. Cuman masih belum kuat pergerakannya seperti itu. Jadi masih tipis saja. Tapi ini sebenarnya udah bisa menjawab doji yang kemarin ya. Kita lihat hari Senin marketnya bergerak seperti apa. Secara tren belum terjadi penguatan berarti karena masih bertahan di support aja. Support di 1595 dan resistan di 1765. Secara tren seperti itu, secara momentum masih di bawah 0, secara MACD masih di bawah 0 juga, konsolidasi tipis flat ya. Kemudian secara volume juga masih di bawah MA 20 dan 5. Jadi tidak ada pergerakan volume yang signifikan untuk Wika. Oke teman-teman, berikutnya saya lanjutkan PTPP ya. PTPP saat ini dia berada di atas supportnya di 61 retracement atau di 1450-an ya. 1450-an, sekarang di 1495. Untuk bentuk candlenya masih ini ya, istilahnya ini ya masih butuh konfirmasi hari Senin. Untuk MA harga itu ditutup masih di bawah MA 5 dan di bawah MA 20. Jadi kalau untuk PTPP ini masih berjuang di 1520. 1520 itu MA 5 dan bisa menjadi resist ya 1520, kemudian 1575 itu MA 20-nya. Kalau teman-teman menggunakan retracement 50 dari tren naik ini maka di 1620 ya. Jadi tren yang saya gunakan adalah ini ya untuk mencari support penurunan dari PTPP.
Saya masih pegang ini barang, tapi kalau Senin bagus ya saya hold, kalau cenderung turun lebih ini kuat saya akan lepas dulu karena nih di area 61 retracement ya, cukup ekstrim, saya ngantrinya udah cukup ekstrim sebenarnya. Cuman harga bergeraknya belum signifikan seperti itu. Oke teman-teman, ini WSKT juga secara bentuk masih sama teman-teman ya. Masih sama, masih di area yang kemarin. Di sini ada rejection, ada rejection, ada rejection. Ini historical price, harga yang dibentuk sebelumnya. Dulu menjadi support, sekarang pun menjadi support untuk pergerakan. Untuk harga dari WSKT ini untuk support masih di 1275-an. 1275-an, 1280 ya, sampai 1470. Harganya belum kemana-mana ya. Kalau kita lihat indikatornya juga sama, secara tren masih belum jelas kan pergerakannya. Kemudian secara volume juga, kalau volume ini tepat di MA20 dan MA5, kemudian secara momentum dan secara MACD masih di bawah 0 semuanya. Oke teman-teman, saya lanjutkan WSBB ya. WSBB. Ya, WSBB ya sama sebenarnya dengan Wika, ADI, PTPP, WSKT ya. Dia ada demand di sini, ada demand, ada historical price. Orang mengingat di situ untuk saat ini untuk support Fibonacci-nya adalah di sekitar 220, resistannya di sekitar 245. Kalau teman-teman mau cari support netnya ya saat ini berada di support di sekitar 235. Tapi support historic ya, historical support yang terbentuk sebelumnya. Untuk volumenya masih sama, masih di kisaran 5. Kemudian untuk momentum masih di bawah 0 dan untuk MACD karena harganya masih di situ-situ aja, MACD-nya masih flat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk breeze saya gunakan chart weekly ya teman-teman. Untuk breeze saat ini sebenarnya Jumat ini dia berhasil tutup di atas ini teman-teman, di atas support weekly ya. Support weekly itu di 38 retracement, itu di 2490 ya. Saya yang kemarin bilang kan sebenarnya penurunan harga kemarin itu di 2420 itu sebenarnya memang testingnya breeze untuk MA20-nya ya. Jadi MA20-nya harganya breeze itu kan di sini. Memang selama dia bergerak seharusnya satu saham itu harus sesekali bersandar pada garis MA-nya. Ini weekly-nya kan dia kemarin sempat sentuh di 2420-an ya. 2420-an tuh ya kalau di 24-an, di 2400-an itu sudah di harga MA20-nya dan kemarin seperti itu. Tapi hari ini, hari Jumat closing untuk weekly candle-nya itu di 2540. Bagus sih karena bentuknya jadi seperti ini. Caranya bentuknya jadi hammer seperti ini kan. Ya belum hammer yang bagus sih tapi udah kelihatan ada rejection, ada perlawanan dari buyernya sehingga bentuk candlenya nggak red marubozu tetapi sudah hammer seperti ini. Ini untuk breeze, ini breeze weekly ya. Kalau di daily-nya kita lihat, nah di daily juga terlihat kan ada rejection, ada penolakan dari ini. Jadi ada perlawanan dari buyernya lah seperti itu sehingga harganya tidak turun lebih lanjut. Kan kemarin yang saya garis titik ini ya teman-teman, titik ini. Ya kalau saya netkan dari historic price memang di sini nih ada ya ada support, ada ini awalnya resist ya, berapa kali dites. Kemudian ini jadi support ya. 2 hari jadi support seperti itu untuk breeze. Breeze saat ini masih belum berhasil di MA5 harganya, jadi masih ada resistan MA5 tuh di 2570. Kalau resistan di MA20-nya di 2670-an. Breeze ini akan bagus sekali kalau bisa ini ya, golden cross MA5 ke 20. Kalau kita tarik dengan menggunakan tren turun ya untuk melihat
titik mana saja. Saat ini ya BRIS ini masih bermain di area 0 sampai 23. Jadi resistnya masih di 1670. Supportnya ya bisa kita gunakan support 2260. Itu support yang pernah disentuh sebelumnya ya teman-teman. Itu untuk BRIS. Oke teman-teman, ini agro teman-teman ya. Saya gunakan tren ini, terus dia koreksinya kan kemarin itu kan jebol retracement 38 nih di 1170. Hari ini itu hampir sampai di retracement 50 di sini ya. Tapi mantul dan candlenya ini hampir full, maksud saya hampir candle sempurna ya. Ada perlawanan ya. Berarti ini saham memang benar-benar saham trading. Saya sering sebut kalau mau trading salah satunya ke agro ya. Tradingnya juga cukup mudah, teman-teman gunakan support resist ya seperti ini, misalkan di 61 ya, di 860, kemudian di 50 retracement di 1000 berapa ini? 1020-an seperti itu. Kemudian di 1170, kemudian di 1355 seperti itu. Itu untuk pergerakan hari ini sih bagus sih gitu. Ini saham-saham tradingan kesukaan saya. Untuk hari Senin perhatikan aja titik di 1170 itu adalah resistannya ya. Apakah berhasil ditembus? Kita lihat volumenya sekarang. Untuk volumenya ya rata-rata di atas MA5 dan tepat di MA20. Kalau momentumnya sih masih di bawah 0 ya teman-teman. Kalau agro naik lebih kenceng tentu momentumnya akan meningkat lebih kenceng lagi seperti itu. Kita lihat apakah ada tanda-tanda yang bisa kita pakai untuk agro. Agro ya asingnya biasa aja sih seperti itu. Oke, saya lanjutkan saham berikutnya. Oke, berikutnya adalah saham BBKP teman-teman. BBKP ini sudah saya bikin analisanya sih. Yang di channel satunya ya seperti ini sih pergerakannya. Jadi dalam tren naik terus dia turun ya. Ini saat ini koreksinya tuh sampai di 61 retracement ya, atau di kisaran 450-an. 464 ya, 464, dan hari ini untuk BBKP itu ada rejection, dia ada penolakan, ada perlawanan dari buyer, sehingga untuk harga tepat di MA5-nya. Jadi bagus sih ini karena mantul dari area support BBKP. Tadi sempat saya shout juga di channel untuk BBKP ya. BBKP untuk support ya bisa gunakan lowest-nya 2 hari yang lalu di 465. Untuk resistannya gunakan aja resistan di 525-an. Kalau misalkan mantul dari 61 maka target berikutnya di retracement 38 atau di 600 untuk menjualnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk Elsa ini udah saya analisa juga ya. Elsa kalau kita tarik itu di sini nih banyak sekali support ya sebenarnya, area-area demand. Wajar aja untuk Elsa mantul. Dan untuk candle dari Elsa sendiri kemarin itu adalah doji, perlu konfirmasi ya. Konfirmasinya hari ini dijawab candlenya seperti ini, hammer ya. Jadi untuk baru sehari untuk Elsa udah reversal ya. Sementara kondisinya seperti itu. Untuk support yang paling dekat gunakan aja 350. Untuk resistan gunakan saja 380 ya. 380 yang biasa saya pakai untuk masuk ke Elsa ya. 380 lepasnya di 400 seperti itu. Ini kalau bagi saya ini adalah barang tradingan teman-teman ya. Secara volume masih di bawah MA5 dan 20, momentum dan MACD juga masih di bawah 0. Jadi ini saham-saham tradingan aja karena bentuk-bentuk dari momentumnya juga nggak trending amat seperti itu. Kalau teman-teman udah masuk, jangan lupa untuk take profit. 20 poin udah cukup banyak untuk Elsa ini. Ini teman-teman Medco secara volume juga masih di bawah MA5 20, momentum, MACD semuanya masih di bawah 0 ya. Ini juga modelnya seperti ini, kita akan lihat dulu ya. Di sini ada
demand rejection ya, ini juga jadi support ya. Jadi karena ada support histori harga sebelumnya di area situ, maka untuk Medco di sini juga bisa menjadi pantulan. Kalau kira-kira resistannya di berapa, ya tergantung teman-teman mau tarik dari tren mana. Kalau dari tren sini, ini aja, berarti saat ini baru di 23. Untuk resistannya ada di 610 nih resistan. 610-an ya, ini berarti jadi support saat ini. Kemudian untuk resistan berikutnya, maaf, resistannya kalau di hitungan saya sekitar 615 ya, hari ini masih di bawahnya. Kemudian resistan berikutnya di 634. Untuk support gunakan aja support net yang kemarin di 580 sampai ya 580 sampai 600-an. Itu untuk Medco ya. Oke teman-teman, ini ASA ya. ASA bagus banget ya. Jadi kemarin menyentuh di MA ininya. ASA kemarin menyentuh di MA 20. Istilahnya harganya bersandar di situ sebentar ya, 3 harian. Baru kemudian mantul hari ini dari MA 20 lagi. Kemudian berhasil nembus MA 5 juga. Dan tutup di 1740. Resistan berikutnya berapa ASA? Ya gunakan aja resistan yang pernah ini ya. Atau yang terdekat bisa, kalau gunakan candle terdekat adalah 1760. Kemudian di terdekatnya adalah di 1900. 1900 baru terdekatnya lagi ya di high-nya aja di 1990. Jadi ASA ini bagus sekali sesuai plan yang saya udah sampaikan kemarin teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Adaro saya update simple aja. Kalau Adaro kan masuk kembali lagi ke area konsolidasi ini. Jadi untuk Adaro ya supportnya gunakan supportnya itu di 1990 itu kemarin 1190. Dan Adaro itu bisa digunakan support di 1200. Itu adalah support MA 200. Resistannya ya gunakan aja area kotak ini di 1235. Kalau mau cari resistan berikutnya 1350 untuk Adaro. Kita lihat volumenya. Ya volume kenaikannya masih kecil teman-teman ya. Volume turun kemarin juga masih kecil di bawah MA 5 dan 20. Kalau volume naik ini juga lebih kecil lagi, masih setengah seperti itu. Pergerakannya sih untuk momentumnya sih di atas ini ya. Di atas 0, cuman belum berhasil di atas 100. Jadi untuk Adaro akan bagus kalau momentumnya seperti ini. Seperti ini baru dia akan bergeraknya bagus. Itu untuk Adaro teman-teman ya. Berikutnya adalah ITMG teman-teman ya. ITMG hari ini juga candlenya bagus. Candle kemarin adalah doji. Doji itu artinya perlu konfirmasi ya. Konfirmasi hari ini dijawab dengan candle seperti ini ya. Kalau kemarin harganya tepat di MA 5, di bawah tepat di MA 20 maksud saya, di bawah MA 5. Kalau hari ini sudah berlari di atas MA ininya, MA 20-nya dan juga MA 5. Jadi kalau sekarang nih harga, saya akan coba klik dulu ya. Klik di MA 5-nya. MA 5, MA 20. Saya cek dulu. Saya cek harganya dulu ya. Ini MA 5 ya, MA 5 di atas MA 20 dan di atas MA 200. Sebenarnya untuk ITMG saat ini perfect bullish teman-teman. Karena harga MA 5 di atas 20 di atas 200. Ya, untuk ITMG bagus ini barang. Kita ini aja, kita masukkan list saja. Ya secara tren dia mantul dari supportnya. Kemudian support konsolidasinya, kemudian kalau volumenya memang belum ada teman-teman ya, nggak seperti ketika naik kemarin volumenya ada. Secara momentumnya udah di atas 0 sih momentumnya. Ini momentumnya udah di atas 0. Cuman momentumnya belum segede ini. Ya, masih perlu volume lagi untuk mendorong momentum ini lebih kenceng lagi.
mendorong harga lebih kencang sehingga momentumnya terlihat lebih besar. Itu adalah untuk ITMG. Oke teman-teman, update berikutnya adalah Indika teman-teman. Nah kalau Indika ini teman-teman, hari malah justru Indika ini tidak berhasil menembus resistannya. Sebenarnya udah sempat testing resistan di 38. Kemudian turun lagi. Jadi untuk peta pergerakan masih sama, support di 1510, resistan di 1610. Tren yang saya gunakan adalah tren ini ya. Dalam tren turun itu, ini adalah resistannya dari Indika ya, resistannya ini sebentar saya gambarkan resistannya. Ini resistannya adalah yang naik ini. Nih resistannya kan ada di 23, di 1510, di 1610 juga. Oke, ini Indosat ya masih di situ saja. Jadi untuk support ya karena dia di bawah dari high-nya, ya boleh dibilang lah gunakan 6.500-an, 6.500 untuk support ya. Kalau support di bawahnya sih di 6.100. Kalau resistan gunakan aja di candle terdekat di 6.750 dan 7.000. Targetnya berapa Pak? Targetnya di 7.600. Kalau dia berhasil naik ya. Seperti itu untuk Indosat. Apakah ada informasi tambahan? Secara volume kurang, jadi dorongan hari ini juga nggak kuat. Akhirnya harga balik arah ya. Walaupun untuk momentum masih di atas 0 ya. Oke, saya update untuk Same. Same bagaimana? Same baik-baik saja ya. Saya masih punya barang dan ini juga secara momentum ya. Masih di atas 0. Cara momentum masih di atas 0. Saya gambar ini dulu. Nah, seperti ini untuk bentuk dari Same ya. Jadi saya kecilkan dulu biar teman-teman bisa lihat. Ini untuk Same ya. Hari ini kan walaupun untuk Same itu turun kemarin, terus closingnya juga bentuknya hammer. Hari ini juga sempat turun dan closingnya bentuknya hammer lagi. Ini artinya barang ini kalau dijual itu ada yang nada, ada yang beli dan akhirnya closing naik. Hari ini sebenarnya menjawab penurunan yang kemarin ya. Kemarin itu turun di bawah MA5. Hari ini harganya dibawa ke atas MA5. Bagus, masih bagus. 450 kalau marketnya itu bagus, Same memang agak volatil seperti itu ya. Kalau marketnya bagus bisa kembali ke 500 lagi ini barang. Saya masih pegang ini barang, masih full, belum ada saya jual dari 350-an ya. Seperti itu aja untuk Same, masih on track, masih bagus. Oke, saya lanjutkan seperti saham yang kemarin saya bahas yaitu Indofood. Indofood masih on track ya. Kalau kita lihat dari sini, Indofood saat ini masih on track. Oke teman-teman, ini Indofood masih bagus, masih on track ya. Saya lanjutkan tadi. Saat ini harganya mencoba testing resistan 38 retracement atau 6.770 ya. 6.770-an. Ini sekarang 6.750. Karena di sini ada dua titik penting teman-teman, yaitu di dari resisten turun ini. Jadi di dalam tren turun ini kan untuk untuk Indofood dia bergerak naik ya. Dari tren turun ini bergerak naik ke atas seperti ini ya. Nah, bergerak naik ke atas seperti ini. Ketemu resistan di 23 ya atau di 6.475. Kemudian ketemu resistan di 6.770, di mana itu resistan yang sekarang dihadapin. Tapi juga ada MA200 itu di 6.810. Kalau sekarang nih harganya ya 20 poin di bawah resistan. Nah, kita lihat dorongan volumenya gimana. Volumenya sih ya masih kurang-kurang dikit lah dari rata 5 hari dan 20 hari. Kalau dorongan volume dari Indosat ini kenceng, saya yakin ini
resistan 38 ini tembus. Nah, kalau resistan 38 ini tembus, menarik teman-teman, karena itu di atas MA5, di atas MA 200. Kalau di atas MA 200 tuh masuk ke bull area. Bisa melanjutkan kenaikannya ke MA5 ke retracement 50 di 7.000-an. Apalagi ini menjelang puasa teman-teman ya. Saham-saham consumer ya diharapkan meningkat seperti itu ya omsetnya. Itu untuk Indofood teman-teman. Oke teman-teman, saham berikutnya adalah Telkom teman-teman ya. Nah, Telkom ini seperti ini teman-teman. Kalau saya lihat dari tren yang saya gunakan, tren turun nih teman-teman ya. Ini Telkom ini kan di dalam tren turun ini sebenarnya dia udah menaik ke 23 di 3, naik dari ke retracement atau maksud saya tembus resistan di 23 di 3185, kemudian ke 38 50. Nah, saat ini tadi pagi maksud saya itu sebenarnya untuk supportnya itu ada di 3.400-an ya, di retracement 61. Dan untuk closing hari ini itu dia berhasil hampir menembus resistan ya di 76 retracement atau di 3.500-an. Hampir menembus 3.500 karena closingnya di 3.490. Jadi kalau Telkom berhasil menembus itu, maka selanjutnya itu ada di 3650. 3650 itu titik penting juga karena ini udah 2 kali dites high-nya ya. Kita akan lihat dorongan volume ada nggak untuk Telkom ya. Volumenya sih rata-rata 20 hari kerja. Untuk momentum dia bermain di atas 0 teman-teman. Ini volumenya ya tepat di 20 hari rata-rata. Untuk MACD sih ya selama ini sebenarnya flat. MACD-nya flat ya. Menandakan pergerakan harga Telkom juga masih sideways saja. Kalau untuk momentum bermain di atas 0, tapi Telkom memiliki kecenderungan momentum yang cenderung flat. Di area sini flat. Kalau harganya trending sekali seperti saat ini ya, seperti yang kota ini trending sekali, maka bentuknya momentum akan seperti ini. Kalau sekarang sih belum terlalu trending. Nggak ada trending malahan. Karena masih flat ya, atas bawah masih ini. Untuk MACD-nya nggak ada trendingnya. Kalau momentumnya udah di atas 0. Ya kalau kita lihat sih kecenderungannya harganya kalau kita tarik nih. Nah, di sini kan sebenarnya harganya udah higher high. Kok higher high? Higher low ya. Low-nya itu lebih tinggi seperti itu. Oke, teman-teman ini crush teman-teman ya. Crush untuk crush. Untuk crush support masih di sini teman-teman di 590-an ya. 588 masih menjadi support. Nah, ini untuk support masih 590, untuk resistan masih di 640. Kemarin bentuk candlenya adalah doji sehingga memerlukan konfirmasi dan hari ini dijawab dengan candle berbentuk seperti ini. Hammer ya, hampir hammer full seperti itu. Ini bagus, bagus. Hari Senin perhatikan aja di 60. Perhatikan aja di 640 untuk resistan. Kalau kuat di situ ya perhatikan juga selanjutnya ada di 690. Tetapi di titik tengahnya boleh diperhatikan juga itu 670 itu adalah MA20. Bertahap-bertahap ya karena di MA5-nya 635 itu resist. Kemudian 640 resist retracement, kemudian 670 itu MA-nya, MA20 dan berikutnya 690. Itu resist 38 retracement. Kalau kita lihat volumenya seperti apa? Volumenya ya masih tepat di MA20 untuk volume. Momentumnya ini yang masih perlu digenjot ya supaya momentumnya bermain di atas 0 lagi. Kalau momentum bermain di atas 0 ya ini saham kan berarti harganya naik seperti itu kan. Cenderungan MACD juga masih turun.
masih turun tapi udah ada ini ya, maksudnya masih di bawah nol tapi udah ada penguatan. Kita akan lihat nih lebih detail ya di sini. Nah, seperti ini mungkin bisa kelihatan. Nah, ini momentumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah mulai menguat sih. Nah, ini sudah mulai menguat momentumnya. MACD-nya maksud saya ya. Oke teman-teman, itu saham yang saya update hari ini. Saya akan lanjutkan mungkin besok ya untuk update saham-saham yang lain yang belum saya bahas seperti itu. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe channel saya satunya, Komentator Saham, karena saya juga isi dengan analisa-analisa dan komentar teknikal. Terima kasih teman-teman semuanya.